Ini adalah hammer yang mana pistonnya diam, sedangkan bloknya bergerak terus naik. Sedangkan blok ini diangkat dengan menggunakan tali baja. Beginilah cara kerjanya. Apen ini di dalam memancang paku bumi seperti dapat kita lihat. Yang kita lihat itu pistonnya diam dan bloknya bergerak terus naik. Dengan berat daripada bloknya ini, paku bumi akan terbenam ke dalam tanah. Beginilah cara kerjanya. Ya, pada video sebelumnya dapat kita lihat bagaimana cara bekerjanya diesel hammer 2 langkah di dalam pemancangan paku bumi. Sebenarnya diesel hammer atau paku bumi seperti gambar ini adalah termasuk motor diesel 2 langkah tanpa poros engkol. Jadi cara kerjanya diesel hammer ini dapat kita lihat pada konstruksi yang sederhana ini. Yang pertama, seperti pada gambar ini adalah blok hammer. Kemudian di ujung blok hammer ini atau ini itu adalah lubang laluan gas buang ataupun udara baru yang masuk. Yang sebelah bawah ini adalah piston. Kemudian di tengah-tengah piston ini itu ada injektor. Kemudian injektor ini di tengahnya ada selang yang dipompakan dari pompa bahan bakar. Sebelah bawah ini adalah merupakan tangki bahan bakar. Jadi tangki bahan bakar ini memompakan bahan bakarnya ke tengah piston ini. Jadi pada tengah piston ini ada injektor. Untuk menggerakkan injektor ini, biasanya di sini ada pelatuk seperti gambar ini. Pelatuk ini akan menggerakkan injektor apabila blok hammer ini menyentuh pelatuk ini, sehingga pelatuk ini akan memompakan bahan bakar di dalam ruang bakar di tengah piston ini. Seperti pada gambar ini. Sekarang baiklah, bagaimana caranya atau bagaimana prosesnya bisa terjadi diesel hammer ini menyala? Salah satu yang perlu kita lihat adalah blok hammer ini beratnya biasanya antara 8 sampai 10 ton yang ukuran sedang. Ditarik ke atas seperti pada gambar ini. Tarik ke atas dengan mempergunakan tali baja. Tali baja tadi digerakkan oleh kren. Ditarik.
Kemudian supaya hammer ini bekerja sesuai dengan posisinya, maka kedua sisi kiri kanan ada tiang penyangga, dan tiang penyangga ini berguna untuk menjaga hammer ini bekerja sesuai dengan posisinya. Pada waktu ditarik melewati piston, udara akan masuk di dalam ruangan atau rongga blok hammer seperti ini. Kemudian blok hammer ini dijatuhkan ke bawah. Jadi dia akan bergerak. Kalau kita misalkan ini atas, ini bawah, dijatuhkan ke bawah, mengakibatkan udara yang ada di blok hammer ini terkurung seperti ini. Udara ini tidak bisa keluar disebabkan piston hammer ini mempunyai ring atau penyekat. Dengan berat beban 8 atau 10 ton, udara ditekan atau dimampatkan begini, itu akan timbul panas yang tinggi. Panas yang tinggi ini cukup untuk membakar bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor ke dalam ruang bakar ini. Kemudian udara yang panasnya yang tinggi kemudian disemprotkan bahan bakar, maka terjadilah ledakan. Ledakan ini mendorong blok hammer bergerak ke atas, terpental ke atas. Supaya blok hammer ini lurus atau sesuai dengan posisinya, itu ditentukan oleh tiang penyangga ini. Setelah sampai di atas, dapat kita lihat bahan bakar yang sudah terbakar ini keluar dalam berbentuk asap. Untuk mempercepat keluarnya, biasanya blok hammer ini dibuat lubang ini 4 buah. Tujuannya supaya sisa bahan bakar yang telah terbakar ini keluar pada keempat lubang ini. Kemudian setelah selesai bahan bakar ini terbuang seluruhnya, itu nanti akan digantikan oleh udara baru seperti ini. Ya. Selanjutnya mulai lagi bekerja dari atas ke bawah, itu disebut dengan satu langkah. Kemudian dari bawah ke atas seperti ini, itu satu langkah lagi, berarti ini langkahnya kompresi, ini langkahnya usaha atau daya. Nah, beginilah cara kerjanya piston hammer 2 langkah ini. Jadi boleh dikatakan ini adalah motor diesel 2 langkah tanpa poros sengkol. Untuk mematikan atau piston ini supaya apa? Untuk mematikan blok hammer ini bekerja, salah satu caranya pelatuk ini tidak mengenai tuas blok hammer sehingga bahan bakar tidak keluar pada waktu langkah kompresi. Ini hammer ini akan berhenti dengan sendirinya. Nah, itulah cara kerja motor diesel hammer atau paku bumi.
Paku bumi atau diesel hammer adalah merupakan motor diesel 2 langkah tanpa poros sengkol. Bentuk dan model diesel hammer 2 langkah atau paku bumi ini ada 2 macam. Yang pertama, blok hammer yang bergerak sedangkan pistonnya diam. Tetapi pada gambar ini adalah pistonnya yang bergerak sedangkan blok hammernya diam. Kalau kita lihat konstruksi daripada diesel hammer ini itu terdiri piston, hammer, kemudian blok hammer, kemudian ada 4 buah lubang laluan yang gunanya untuk masuk udara dan keluarnya udara yang sudah terbakar. Kemudian sebelah bawah itu adalah tangki daripada hammer yang mana isinya pembakar solar. Kemudian di dalam ini ada injektor. Injektor ini digerakkan oleh tuas atau pelatu. Pelatu ini akan memompakan bahan bakar apabila piston ini bergerak ke bawah, dan piston ini nanti tuasnya akan menekan pelatuk ini sehingga injektornya menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Sekarang bagaimana cara kerjanya motor diesel 2 langkah ini? Dapat kita lihat seperti ini. Pada waktu piston ini ditarik oleh kren dengan menggunakan tali baja ke atas, melewati lubang laluan udara ini atau lubang laluan masuk ini, udara akan masuk ke dalam blok silinder hammer. Itu kita misalkan di titik A ini. Kemudian pada waktu piston ini turun ke bawah, dijatuhkan ke bawah, sesampainya di titik A ini, udara ini terkurung ya sampai pada titik B ini. Udara yang terkurung tadi dengan berat piston yang sampai 6 ton itu menimbulkan panas yang tinggi. Supaya udara ini tidak bisa keluar, piston ini mempunyai ring. Panas yang tinggi ini nanti mampu membuat pembakaran atau membakar solar yang disemprotkan oleh injektor ini. Jadi bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor ini, sedangkan di dalam ruang bakar yang sempit ini panasnya cukup tinggi, terjadilah pembakaran, kemudian mendorong piston ini bergerak ke atas seperti ini. Piston ini akan terus bergerak, kemudian bahan bakar yang sudah terbakar ini itu keluar dalam bentuk asap pada saluran buang ini. Sebab bahan bakar yang sudah terbakar ini berat jenisnya atau tekanannya lebih rendah daripada udara luar. Nah, kenapa ini dinamakan motor 2 langkah? Pada waktu dari piston ini bergerak dari titik A ke titik B ini disebut 1 langkah atau namakan langkah kompresi. Kemudian udara yang dimampatkan ini sampai pada titik B ini itu dapat kita lihat pada ruangan yang sempit ini, yang mana terjadi kenaikan temperatur. Dengan kenaikan temperatur, kemudian injection memompakan bahan bakar, terjadilah pembakaran. Maka dari titik B ini, piston ini digerakkan ke titik A kembali. Ini langkah yang kedua, disebut dengan langkah usaha atau langkah daya. Kemudian sampai di titik A ini, udara tadi yang sudah terbakar ini
keluar. Itu dapat kita lihat dalam berbentuk asap. Nah, begitulah cara kerjanya hammer atau diesel hammer 2 langkah ini bolak-balik dalam melakukan kerja. Jadi 1 langkah kompresi, 1 langkah lagi dia melakukan usaha.